Ya, jadi kalau menurut saya Mas, saya sebagai seorang praktisi vibrasi, jadi itu kan faktanya nih. Kan selalu dilihat adalah faktor penggerak fakta. Di balik itu, getaran rasanya muncul apa? Sama-sama beli Apple, yang satu ini, wah aku merasa kaya nih. Ya akan membawa ke sana. Yang satu karena kemakan motivator, deg-degan Mas. Yang terpancar apa? Panik. Khawatir. Nanti kalau nggak cukup sampai akhir bulan gimana? Harus ngutang kemana? Itu kan narik Mas. Narik peristiwa-peristiwa tadi gitu. Nah, banyak orang kadang di luar sana sibuk memperdebatkan mana yang lebih benar, teorinya si A atau si B gitu. Jadi karena sibuk mencari kebenaran itu akhirnya sebenarnya semuanya benar versi masing-masing. Kenapa ya kok dia begini benar, kok di sini berseberangan? Karena mereka yang dilihat bukan faktanya, vibrasinya berdasarkan pengalaman masing-masing gitu. Jadi teman-teman tinggal cocokin aja. Aku cocoknya gimana ya? Kan ada orang yang cocoknya, wah itu kalau aku beli branded itu pemborosan, itu nggak menghargai uang. Saya harus memberinya yang fungsional. Ya itu benar juga. Asal nggak ada, oh saya nggak beli karena saya nggak punya uang banyak kok. Jadi saya belinya yang ini. Kan sama-sama membeli produk yang bukan branded ya Mas. Tapi yang satunya merasa nggak punya uang, yang satunya fungsional. Atau yang beli branded tadi sebaliknya. Yang satunya ketika beli, wah ini aku merasa kaya nih. Aku sudah kaya. Beli itu vibrasi yang muncul apa. Makanya skill sebagai pengamat ini menjadi salah satu ciri orang yang sudah siap bertumbuh. Artinya ketika dia melakukan sesuatu itu sambil ngamatin diri. Apa yang muncul ya? Kok aku merasa nggak punya uang jadinya kalau nggak beli yang branded. Ya berarti cocoknya beli yang branded. Tapi ketika, loh ini kan fungsional, aku cukup ini aja. Tetapi ketika beli yang fungsional ini, yang nggak branded, dia nggak merasa karena nggak punya uang Mas. Ya sama, ini juga bener gitu, nggak masalah gitu. Caranya jangan uang tujuan utama. Kalau uang tujuan utama, ya akhirnya dipermudah. Makanya coba diamati. Saya kemarin juga lihat Dr. Richard Lee yang live di TikTok, yang ketika dia mencapai 40M, itu bagus kalimatnya. Ini bukan soal angka uangnya. Ini sebuah pencapaian. Coba aja misalkan tanya kayak tokoh-tokoh dunia yang hebat, dia sudah bukan uang lagi ini kita. Pencapaian sebuah goals, self reward, kemudian achieve sebuah goals itu menjadi kebahagiaan, kepuasan karena orang-orang yang sudah level itu, ketika dia tidak ada goals, hidup itu kayak hampa Mas. Karena apa? Duitnya itu ibaratnya 7 turunan udah nggak habis gitu loh. Kayak Cristiano Ronaldo coba main bola demi uang, nggak akan bagus Mas, gitu. Tapi dia punya goals, apakah itu pialanya, apakah itu skor goalsnya, mencetak golnya, gitu. Jadi ketika orang tujuan utamanya untuk uang, ya dia otomatis diperbudak. Gitu. Kalau tujuannya itu adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, uang itu efek samping, mengikuti. Cara mengenali tadi Mas, jadi skill dalam kehidupan bertumbuh adalah hadir sebagai pengamat. Kan banyak orang tuh yang hidup tuh hadir sebagai korban. Saya begini karena begini, jadi terombang-ambing atas hal di luar diri. Yang kedua sebagai pelaku. Kalau orang dia terjebak sebagai pelaku, dia akan emosional banget di situ. Ibaratnya gini, orang marah kalau nggak sadar sedang marah, dia akan nggak baik marahnya gitu. Nah, kalau hadir sebagai pengamat, sebentar aku kok marah ya gitu. Nah, pengamat ini fungsinya apa? Mengamati pola tadi. Oh, ketika saya tidak terlalu mikir tentang uang, kalau pola saya pribadi, itu yang datang malah banyak. Ketika saya agak ngoyo, itu yang datang malah sedikit. Ketika saya mengabaikan sedekah, itu ada aja yang keluar. Entah itu ada yang rusak, ya, entah itu ada apa, itu tapi nggak sampai sih apes yang itu nggak pernah, karena ya kadang sedekahnya itu sudah ada, tapi kadang harusnya meningkat atau sampai kadang kelupaan karena kesibukan gitu. Itu pola-pola yang terjadi di saya. Jadi ketika saya ngoyo banget untuk ngejar sebuah angka, di situ dapatnya malah sedikit. Tapi begitu loss, begitu nggak saya arep-arepin banget, pokoknya saya melakukan yang terbaik aja lah. Saya buat karya, misalkan bikin video ya, video yang dengan happy, dengan terbaik. Misal saya ketemu orang juga tulus berbagi dan lain sebagainya. Nah itu justru uang itu yang datang kadang di luar yang kita kirakan gitu.
Jadi bersyukur itu kan banyak macam. Kemudian itu kan harus dicek sepanjang hari kehidupan yang lainnya. Karena memang benar juga nggak bisa digeneralisir dari peristiwa kecil. Bisa jadi dia ngasihnya karena memang sudah bagian dari rutinitas gitu ya. Tetapi di perihal lain bagaimana? Misalkan dikerjakan korupsi kah atau apakah, kan nggak pernah tahu. Jadi Tuhan itu sudah sangat maha adil sekali kok. Nggak akan pernah meleset hitungannya itu. Artinya kalau bisa jadi karena belum waktunya terbaik, bisa jadi karena kelayakan juga. Karena itu juga pernah dites salah satu juga guru spiritual saya juga, saya kenal juga, mentor juga, itu Pak Gus Gopin Vasdev. Beliau pernah ngetes mas, ketika ada pengemis di jalan, dia menyiapkan uang pecahan dari paling kecil sampai 100.000. Setiap pengemis yang ditanya, kamu minta berapa? Gitu. Nggak ada loh yang berani ngomong minta 100.000, padahal minta berapapun akan dikasih. Paling mentok, paling tinggi mintanya adalah 20.000. Gitu. Kenapa sih? Karena merasa nggak layak nerima yang 100 gitu. Padahal mau minta berapapun dikasih. Merasa nggak pantas, merasa saya belum layak nerima banyak, sehingga apa? Ya dikasihnya sesuai kelayakan itu.